Setelah pembelajaran matematika selesai, maka kita lanjutkan lagi dengan pembelajaran tematik, yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 1 dan 2. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita lihat dengan cerita ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu judul. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Jadi Belanda ingin kembali ke tanah air kita, ingin menguasai lagi tanah air kita. Jadi bangsa kita tidak bisa tinggal diam. Jangan beranggapan kita sudah merdeka, ya boleh bebas. Tetapi masih lagi harus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Itu juga kita sekarang ini sudah merdeka, tapi sebagai pelajar kita harus mengisi kemerdekaan dengan cara rajin belajar. Karena kita adalah generasi penerus bangsa. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Sekarang kita lihat lagi cerita pertempuran yang terjadi di beberapa daerah di tanah air kita. Salah satunya pertempuran Surabaya. Surabaya adalah kota yang terletak di Jawa Timur. Kita lihat ceritanya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia.
pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan cerita di atas, yaitu pertempuran Surabaya, kita disuruh buat peta pikiran. Berarti termasuk bahasa ini ya. Dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang singkat tetapi padat isinya ya. Jadi ada unsur pola SPOK, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, dan ada keterangan. Adapun ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur di dalamnya adalah subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Jadi bahasanya bahasa Indonesia yang baik. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, yaitu ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itu ciri-ciri kalimat efektif. Kita menggunakan kata tanya apa. Jadi kalimatnya terserah ya. Di sini Cica beri contoh. Jadi kalian bisa buat kalimat apa saja, tetapi ada kaitannya dengan kata tanya apa. Dan jawabannya pun harus ada dalam cerita tadi, pertempuran Surabaya. Jadi kira-kira pertanyaan untuk kata apa? Apa isi ultimatum Inggris kepada rakyat Surabaya? Jadi ultimatum itu maksudnya peringatan keras dari Inggris terhadap rakyat Surabaya. Ada jawaban di cerita. Jawabnya, semua pimpinan dan orang-orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Jadi itu jawabannya. Jadi kalian buat kalimat tanyanya dengan kata apa. Kemudian kata tanya mengapa. Yang kedua, kita buat kalimat tanya memakai kata mengapa. Biasanya mengapa menanyakan sebab. Jadi bisa kita buat kalimatnya, mengapa pasukan Inggris menggempur kota Surabaya? Nah, jadi jawabannya kira-kira karena ultimatum yang dikeluarkan oleh Inggris itu ditolak oleh bangsa kita. Selain itu juga terbunuhnya pemimpin mereka, Jenderal Malabi. Jadi itu sebab Inggris langsung menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara. Kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga dengan kata tanya siapa. Jadi kira-kira pertanyaannya, siapa nama pemimpin tentara sekutu di Surabaya? Jadi jawabannya adalah Brigjen Malabi. Jadi pemimpin tentara sekutu di Surabaya adalah Brigjen Malabi. Kemudian kalimat tanya dengan kata bagaimana. Bagaimana rakyat Surabaya
terhadap ultimatum Inggris, atau bagaimana reaksi rakyat Surabaya terhadap ultimatum yang dikeluarkan Inggris? Maka pasti jawabnya, reaksi dari rakyat Surabaya adalah menolak ultimatum tersebut. Kemudian kalimat tanya dengan kata tanya kapan. Jadi kira-kira bunyi kapan terjadinya pertempuran dahsyat di kota Surabaya? Jadi jawabannya 10 November 1945. Kemudian kalimat tanya dengan kata tanya di mana? Di mana terjadinya pertempuran 10 November 1945? Maka jawabnya adalah di kota Surabaya. Jadi kira-kira itu bunyi kalimat tanya untuk membuat peta pikiran dengan judul tengahnya yang sebagai pusat dari semua ini adalah pertempuran Surabaya. Jadi kalian buatkan lagi peta pikiran ini, pertempuran Surabaya, seperti ya kalimat-kalimat seperti yang teacher contohkan tadi. Boleh kalimat-kalimat yang lain kalian gunakan, tetapi kalimat-kalimat tanya itu harus ada jawabannya di dalam cerita ini. Jangan lupa kalian buatkan peta pikiran di mana pusatnya, yaitu pusat ceritanya tentang pertempuran Surabaya, seperti yang teacher beri contoh tadi. Jadi perjuangan di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat kita lakukan sendiri. Jadi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk mencapai bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Jadi makna yang dapat kita petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya, maknanya harus ada kerjasama, menggalang persatuan dan kesatuan tanpa memandang perbedaan di antara rakyat Indonesia sendiri, tanpa memandang suku, agama, ataupun budaya. Jadi bukan hanya pertempuran Surabaya saja yang terjadi di tanah air kita. Masih banyak lagi pertempuran-pertempuran yang terjadi di daerah-daerah. Misalnya pertempuran Ambarawa. Jadi kalian bisa cari ya, sumbernya bisa dicari dari YouTube atau di mana saja tentang cerita pertempuran Ambarawa. Kemudian pertempuran Medan Area, siapa tokohnya. Kemudian peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, kita ingat peristiwa Bandung Lautan Api adalah Muhammad Toha. Kemudian agresi militer Belanda pertama, itu terjadi tahun berapa? Dan agresi militer Belanda kedua. Jadi banyak terjadi pertempuran-pertempuran selain dari pertempuran Surabaya. Dan perlu kalian ingat bahwa pertempuran di Surabaya dipimpin oleh Bung Tomo dengan semboyannya merdeka atau mati. Setelah kita belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan pelajari lagi tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya, atau kita sebut cara hewan beradaptasi. Jadi Tuhan menciptakan berbagai makhluk hidup
dengan berbagai keistimewaan yang dimiliki oleh makhluk hidup itu. Keistimewaan itu kita sebut dengan ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup, misalnya tumbuhan ataupun hewan. Dan biasanya ciri khusus ini erat hubungannya dengan tempat tinggalnya atau habitatnya. Di sini kita juga disuruh membuat peta pikiran ciri-ciri hewan dan habitatnya. Jadi bisa kalian lihat halaman 48 pada buku Head. Ada beberapa hewan yang dibuat di sini, yaitu ayam, ikan, bebek, dan cecak. Jadi kalian bisa buat ciri-ciri ayam. Teacher beri contoh. Ciri-ciri ayam, umpamanya paruhnya runcing, kemudian kecil, pendek maksudnya, tebal, dan memiliki 3 jari ke depan dan 1 jari ke belakang, dan ini tidak tumbuh. Apa pada jari ditumbuhi oleh kuku, gunanya untuk mengais tanah dan juga untuk berjalan. Jadi itulah kira-kira. Dia juga mempunyai jalu. Ada ayam jantan untuk menyerang musuh. Kalau kita lihat habitatnya atau tempat tinggalnya adalah kebun ataupun pekarangan rumah. Jadi ada kalanya ayam berada di dalam kebun ataupun di pekarangan rumah. Kita lihat bebek atau itik. Ciri-ciri itik yaitu paruh besar yang kita sebut seperti sudu, ya, tumpul. Kemudian bulunya dilapisi sejenis zat minyak, sehingga kalau dia masuk ke dalam air, dia keluar lagi, bulunya itu seolah-olah tidak basah karena ada kelenjar minyak. Biasanya di pangkal ekornya. Kemudian kakinya berselaput. Jadi di antara jari kaki ada selaput tipis yang digunakan untuk berenang. Ciri-ciri habitatnya, ciri-ciri tempat hidupnya. Hidupnya juga di daratan ataupun di tanah berlumpur atau becek dan di perairan dangkal. Kemudian kita lihat lagi dengan ikan. Kalau kita lihat ikan, ciri-ciri ikan adalah memiliki sirip. Jadi ada sirip ekor, ada sirip punggung, ada sirip dada, ya, yang digunakan untuk berenang. Kalau ekor untuk kemudi. Kemudian bernapas dengan insang. Umumnya ikan bernapas dengan insang. Kita lihat ciri-ciri habitatnya. Umumnya ikan, pasti ikan di dalam air. Jadi habitatnya adalah air. Kemudian kita lihat lagi dengan cecak. Ya, ciri-ciri cecak. Memiliki zat perekat pada kaki sehingga dia tidak jatuh kalau menempel di dinding. Jadi di telapak kakinya ada zat perekat. Kemudian lidahnya panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya, yaitu serangga.
nyamuk. Ciri-ciri habitatnya yaitu ada kalanya di langit-langit rumah dia nempel, atau di tembok-tembok rumah, ataupun di atap rumah. Jadi itulah kira-kira tempat hidup dari cecak. Ya, kalian bisa juga cari hewan-hewan lain, ya, dan cari juga ciri-ciri dari hewan tersebut beserta tempat tinggalnya. Contoh, umpamanya bunglon, ya, ciri-ciri bunglon dapat mengubah warna kulit yang kita sebut dengan istilahnya mimikri, perubahan warna kulit pada bunglon, yang tujuannya untuk mengelabui musuh, ya, supaya dia tidak jelas terlihat oleh musuh. Warnanya sesuai dengan warna tempat ia berada. Kemudian lidahnya juga panjang dan lengket. Kemudian kedua matanya, ya, dapat bergerak dan bisa melihat arah yang berbeda. Jadi mata kiri dan mata kanan bisa melihat arah yang berbeda. Kalau kita lihat habitatnya, tempat hidupnya, yaitu di pepohonan yang rindang dan berdaun lebat. Kemudian kalau ular umpamanya, ciri-ciri ular memiliki bisa yang beracun, dan kemudian ular bisa berganti kulit, namanya mengelusungi. Kulitnya tanggal berganti kulit yang baru, mengelusungi. Kemudian juga lidahnya panjang. Lalu kita lihat habitat, ciri-ciri habitatnya bisa di semak-semak, di hutan padang rumput, ataupun di sungai dan di persawahan. Jadi ada kalanya di persawahan, ular sawah, ada juga di sungai, di padang rumput, di hutan, ataupun di semak-semak lainnya. Jadi itu kira-kira ciri-ciri dari ular. Jadi masih banyak lagi ciri-ciri yang dimiliki oleh hewan, masing-masing berbeda, tentu sesuai dengan tempat di mana ia berada, sehingga ia bisa bertahan hidup. Ya, di sini ada cerita, dan sebuah cerita lagi, yaitu tentang bebek, atau kita sebut itik. Ada di buku Head halaman 49. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, khusus bebek biasanya berada di air. Jadi kalau dia tidak mencari makan, dia di darat. Kalau ingin cari makan, baru dia berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, ataupun danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak, sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut
digunakan untuk berenang. Jadi itulah kira-kira cerita tentang bebek. Umumnya dia kalau mencari makan di air, tapi kalau tidak sedang mencari makan dia di darat. Jadi hewan kalau kita lihat banyak jenisnya dan masing-masing jenis memiliki ciri khusus. Contohnya bangsa burung saja itu kalau kita lihat paruhnya berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Ada yang pemakan daging, ada yang pemakan biji, ada yang pemakan serangga, ada yang pemakan ikan, ada yang misap madu. Jadi bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Sedangkan bentuk kakinya juga berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya. Ada yang mempunyai selaput tipis di antara jari kaki, itu untuk berjalan di lumpur atau di tempat yang berair, ataupun untuk berenang. Kemudian ada yang untuk bertengger, ada yang gunanya untuk mengais, adapun untuk mencengkram mangsanya. Jadi bentuk kaki yang berbeda-beda pada burung berarti sesuai dengan kegunaannya. Jadi banyak lagi hewan-hewan yang lain yang memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya unta, hidup di daerah padang pasir. Ia memiliki punuk pada punggungnya. Punuk berguna untuk tempat menyimpan lemak. Jadi unta itu tahan makan, tidak makan beberapa hari, tapi dia punya kantong untuk menyimpan makanannya, yaitu dalam bentuk lemak. Ya, bulu matanya juga kalau kita lihat panjang dan lentik, gunanya untuk menghindari debu masuk ke dalam matanya, karena daerah padang pasir daerah yang banyak debu, jadi dia beradaptasi dengan bulu mata yang panjang dan lentik. Itulah kira-kira contoh-contoh hewan dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki. Kita lanjutkan dengan pembelajaran 2. Kalau kita lihat kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak lepas dari makna yang terkandung di dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ya, di sini bisa kita lihat hal yang perlu kita renungkan, yaitu meskipun Indonesia ini terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Sesuai dengan semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan dulu. Kita lihat sebuah cerita dengan judul Kami Berbeda, Namun Kami Bekerja Sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain jongklak, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu,
teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, ataupun agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit. Tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu." Hendra balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, ataupun cinciripin menjadi perekat yang menyenangkan. Di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi kamu disuruh menjawab. Teacher beri contoh, tapi boleh jawaban yang lain. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Jadi kira-kira jawabannya, perbedaan yang terdapat dalam permainan cerita di atas adalah perbedaan kesukaan permainan yang mau dipilih, asal daerah, warna kulit, adat kebiasaan, bahasa, dan agama. Jadi itu kira-kira perbedaan yang terdapat dalam cerita itu. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyingkapi perbedaan tersebut? Edo dan kawan-kawan menyingkapi perbedaan tersebut dengan cara saling memahami, saling hidup rukun, bekerja sama, dan bersatu. Jadi begitulah mereka menyingkapi perbedaan yang ada. Ya, mereka saling memahami, saling mengerti, kemudian saling hidup rukun, saling bekerja sama, dan bersatu. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan yang ketiga. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jawabnya tidak. Jadi perbedaan tidak menghalangi mereka untuk melakukan kerjasama. Karena dengan bekerja sama, wawasan mereka akan semakin luas.
Mereka kaya dengan bermacam-macam adat, mengenal adat, bahasa, dan permainan. Juga mereka kenal permainan tradisional. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Manfaat bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda adalah dapat memperkaya wawasan karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Karena kita mengenal adat dan bahasa daerah lain. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Pasti pernah ya. Contohnya ketika kita piket kelas, kita bersama-sama dengan teman yang ada kalanya berbeda agamanya. Ketika kita disuruh mengerjakan tugas kelompok, pasti dengan teman-teman yang juga ada kalanya berbeda sukunya. Masih banyak lagi yang lain. Bagaimana caranya kamu menyingkapi perbedaan yang ada? Caranya kita tidak boleh menghalangi semangat persatuan, karena kerjasama memupuk hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu kelompok. Jadi kita menyingkapi perbedaan yang ada dengan tetap bersatu. Tidak boleh menghalangi semangat persatuan kita, karena kerjasama itu merupakan hal yang sangat penting di dalam mencapai tujuan suatu kelompok. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat bekerja sama adalah bisa mempermudah pekerjaan. Ya, berarti pekerjaan kita cepat selesai. Tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan tersebut. Kita berarti manfaat kerjasama mempermudah pekerjaan menjadi ringan, persahabatan semakin kokoh, makin erat, ya, kita semakin nyaman dengan adanya persatuan di dalam kehidupan kita. Jadi kira-kira itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam buku halaman 54. Kerjasama dan persatuan juga penting ketika kita menampilkan tari secara berkelompok. Tentu kamu masih ingat juga tentang pola lantai yang sudah kita pelajari. Sekarang kamu dapat lihat di layar ya, sebuah tarian yang berasal dari provinsi kita, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Dan bisa kalian lihat ya, pola lantai yang digunakan dalam tarian ini. Adapun tariannya adalah tari indang. Jadi bisa kalian tonton di layar dan tentukan pola lantainya. Jadi pola lantai itu ada bermacam. Ada pola lantai vertikal, berarti dari muka ke belakang. Ada pola lantai horizontal, berarti berbentuk garis lurus mendatar. Jadi kemudian ada pola lantai dalam bentuk diagonal. Jadi pada pelajaran lalu ya sudah kita pelajari pola lantai. Jadi dengan melihat tarian ini kalian bisa menentukan pola lantai yang digunakan. Tari indang. Mudah-mudahan kalian nanti bisa membawakan tari indang ini. Dimana tari ini dari provinsi kita Sumatera Barat. Perhatikan baik-baik tariannya. Kami
pembelajaran 1 dan 2 pada subtema 2 dan tema 2 sudah selesai. Jadi nanti kalian pelajari dengan baik. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, dan makan makanan bergizi supaya kita tetap sehat. Sampai jumpa.